ya. PSR Bimbingan Teknik PSR 2020 Provinsi Sumatera Utara. Oke, terima kasih Bu. Oke, udah Bu. Itu ambil itu yang satu. Inilah kegiatan program untuk ini maksudnya gitu. Tadi waktu Di pelang tuh bisa. Di depan ada? Iya. Ke depan aja ya. Nggak bisa di depan aja aku rasa. Iya, terkadang dia Pak. Kita sebenarnya apa? Buang masukkan lubang ini. Itu buang juga nih kebetulan. Tapi libur Senin, makanya Senin aku bilang Kita pun udah biasa kayak gini. udah nggak masalah. Pokoknya kita Desember terakhir. Bapaknya kena marah. Yo ntar. Ini kan panjang masukannya udah habis dia Pak. Gimana masukannya? Aduh Pak, kita yang baru. Jadi seperti ini Pak. Nah, hitungan berapa biasanya? 10 kan? Dibasahkan di kukusnya dia. Wis lebih. Ya. Jadi hitung deh sih 10. Udah. Ya udah kalau udah pindah gitu. Nah sama-sama nanti sekali lagi untuk suruh. Itu. Kayak detik itu loh Pak. Ini Pak. Mengembang Pak ya. Enggak, dia harus bulat aja Pak. Unsur kuningan bisa digunakan ya. Udah Pak. Oke. Satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ya kan basah di situ. Stok nih Ki Kang Min. Ya, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wis. Udah Ini Pak ya, terus aja Pak. Jadi kita sekalian aja Pak, kita mau lihat demonstrasi ya Pak ya. Kelemahannya nggak ada itu. Jadi teruskan aja ke sana Bang. Iya, habiskan aja Kang Min. Hah? Pupuk apa? Kemarin apa? CRP. Mana siapa? Pak Timan sini Pak Timan. Ayo Pak Timan. Jadi ini Pak, fungsinya ini kastrasi yang tadi sampaikan tadi. Inilah dia. Ada lubang kan? Tujuannya nanti dompetnya itu dimasukkan kemari kan disorong, disongket. Terus kok udah jadi buah, ya kita gunakan yang ini. Jadi dua fungsi ya. Dua fungsi, nggak repot. Kalau kita gunakan ini terus untuk pada bagian ini, berisiko nanti. Risikonya nanti akan batangnya kena. Makanya lebih gampang ini. Sini Pak Timan, silakan Pak. Jadi kita tengok Pak. Nah, kalau mau di apa silakan. Tapi cara ngukurnya Pak. Ambil dulu bunganya, diukur ukuran gini, baru habis itu bilas. Pastikan dulu bunganya, ukurannya. Kadang jangan salah, ada kalau kita buat gini ada bunganya yang lebih besar, nggak masuk dia. Jadi kuncinya bunganya dulu diukur di dalam lubang ini, baru kita buat, kita rancang. Ini bisa pakai dudus bekas ini, yang putus. Kita sambung, kalau nggak ada ya, yang penting tajam dia besi. Ini lebih gampang, ayo Pak. Coba. Lebih gampang, lebih simple, lebih murah. Kalau udah gitu dia nggak bisa, dia harus menggunakan yang depannya. Kecuali masih dompet Pak ya. Nah, coba yang masih bisa dimasuk ke lubang Pak, biar nampak Pak. Nanti masih di bawah dulu dibuangnya.
sebenarnya ini Pak sudah terlambat ekstrasinya. Iya. Dia udah sampai bunga ini, jadi tenaganya, energinya itu terbuang sia-sia ke pembentukan buah. Mestinya dia ke tumbuh daun aja terus. Udah nggak apa itu. Mbak, kena mukanya kena itu. Iya, Os, Bu. Mas Bu. Nah kalau yang gitu udah gitu nggak bisa masuk Pak, karena udah pecah dia bunganya. As, geser, Bu, geser, Bu. Awas kena tong. Nah yang dari sana aja Pak ngambilnya, cuma cara sini ya supaya nampak kelihatan itu Pak. Nah ini kita lihat Pak, simpel nggak dia? Nah lebih gampang kan? Lebih gampang, lebih simpel. Nah, udah gitu udah sulit, risikonya itu kena di batang. Apaku Pak? Apaku? Mestinya kalau kita dalam kastrasi ini Pak, usahakan dia pembentukannya sampai di sini aja maksimal, jangan sampai membentuk Bunga. Buah. seperti ini. Seperti ini. Kalau udah gini tenaganya, energinya sawit ini, tanaman ini sudah ke arah kemari semua. Jadi pertumbuhannya agak lambat ya. Kalau udah seperti ini aja kita buang semua, ini batang ini bakal naik nanti. Nanti dia kalau masa TM1, disinilah muncul bunganya nanti, buahnya pertama. Jadi batang bawah sudah kosong, udah kokoh, udah dibuat ini udah dibuang tunas pasir nanti. Inilah Pak gambarannya kalau kita nggak kastrasi. Ini usia gini mesti sering disemprot juga Pak, nggak lagi ada tidak aman ini. Masih Enggak Pak, lah sering, Pak. Terus semprot 2 minggu Intinya sekali. kalau orik tes tadi, selagi masih ada serangan, kita juga harus kendalikan. Itu nampak bekas kena itu juga. Iya. Ini mungkin bapak ini agak terlambat ini. Jadi di cipingan tadi itu Pak, dia kalau umur 1 bulan 2 bulan dia belum mau sarang bertesnya, belum mau dia membentuk di situ untuk berkembang dia. Tapi setelah dia mulai lapuk, umur 3 bulan, umur sampai kalau saya nggak salah sekitar 3 bulan 4 bulan dia sudah mulai lapuk, sudah mulai masuk Tebalan ke berapa sarang. dia waktu itu? Jadi larvanya tadi itu sudah bentuk gendon, sampai 200 hari dia Pak baru bisa jadi membentuk orites tadi. Kalau dia udah makan ini udah jadi dewasa, baru dia kawin. Setelah kawin dia mencari rumah untuk berkembang biak. Siap berkembang biak dia mati, bergantilah generasi berikutnya. Batu apanya itu Pak? Berapa ketebalan yang diciping itu berapa? Itu tadi udah saya sampaikan 10 sampai 15 cm. Ketebalan kayak kalau kita bilang seperti potongan tempe kan Pak. Itu 10 sampai 15 cm. Jadi jangan sampai tebal kali Pak. Tujuannya apa? Ya, bercepat ya. Kalau dia tipis, satu cepat lapuk. Yang kedua, cepat lapuknya ini. Yang kedua kalau udah tebal dia tetap sarang tuh apa orites tadi. Kemarin itu Pak, ini tertolong karena kebakaran ini Pak kemarin Pak ya. Iya. Terbakar. Kebakar ini kemarin itu. Kalau enggak ya repot juga. Iya. Jadi seperti inilah Pak. Kalau Iya. saya mau Ciping itu harus jelaskan, dijaga Pak. Kalau nggak habis terbakar. Satu lagi, kalau mau pengen tumpang sari ya ini nggak saya ngajurkan ya. Ya ini nggak ada anjurannya. Ini tumpang sari kenapa ubi? Kalau ubi dia kan tanaman ini kan rakus akan hara. Di Sergei ini prioritasnya idolanya itu ubi. Jadi petani menggunakan ini supaya gampang dijual. Jadi ini kita kasih jarak supaya tidak mengganggu tanaman sawit. Dari sawit ini sampai dia ke titik tanaman ubi ini barisan ini, dia kita kasih jarak 1,5 meter. Sampai di ini di mana ujung daunnya ini. Iya. Nggak boleh kemarin kita tanam ubi Pak. Kenapa? Nanti kita mupuk habis unsur haranya diserap oleh ubi tadi. Kemudian yang kedua, kalau dia dekat kali, pas waktu masang traktor, dia ini akan perakarannya akan terganggu. Kalau terganggu akar pasti gampang kena ganoderma. Makanya kita kalau ini nggak dianjurkan kalau mau tumpang sari ya seperti inilah yang harus modelnya, yang jaraknya kita kasih 1,5 meter ke sana 1,5 meter. Jadi range di jalur sawit ini dia 3 meter. 3 meter harus. Karena kenapa ini harus dikosongkan? Nanti aktivitas mupuk
aktivitas pengendalian gulma, aktivitas untuk hama penyakit, dia tidak ada masalah. Ikuti jalur yang ada ini. Jadi, dan juga yang penting, ini ubi ini jangan sampai lebih tinggi daripada sawitnya. Kalau lebih tinggi nanti ini akan patah-patah nanti, batang pelepas sawitnya. Jadi seperti itulah Pak, kalau untuk Bang Sari di sini ubi,